Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi untuk berkumpul melalui Zoom untuk mengadakan tasyakuran atau berbagi cerita tentang buku yakni berjudul Ke Rumah Nenek. Sebelum kita memulai, marilah kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, tak lupa kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Untuk jalannya eh, diskusi atau cerita buku ini nanti akan bersamai oleh Mas Zaim ya. Mas Zaim selaku dari putra Pak Eko Novianto. Selamat malam Mas Zaim. Apa kabar Mas Zaim? Malam Mas, Alhamdulillah sehat. Oh ya. Selamat malam juga Pak Eko, Pak Eko Iya, Novianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Apa Mas. kabar? Waalaikumsalam, Pak Eko. Baik, sehat. Alhamdulillah. Dan untuk peserta yang baru nanti mungkin belum kenal siapa itu Pak Eko, apa saja karya-karyanya nanti akan diperkenalkan oleh Mas Zaim. Nah, untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Zaim untuk memulai acara pada malam hari ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, makasih buat kesempatannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya dikasih kesempatan sama Abi saya sendiri untuk bisa menjadi host di acara pembukaan bukunya sendiri juga. Ya, lucu sih sebenarnya, tapi ya insya Allah saya akan profesional juga biar semuanya juga sama-sama enak. Insya Allah nanti saya akan bantu sama ini. Sejauh ini yang saya ketahui mengenai buku Ke Rumah Nenek merupakan buku Abi dari yang kesekian ya Abi ya. Udah lumayan banyak Abi nulis buku yang udah cukup banyak juga. Saya mungkin beberapa orang mengenal saya dari buku Abi saya sendiri. Eh, saya sering disebut di dalam ceritanya di mana Abi memang termasuk penulis yang seringkali menceritakan atau mengambil kisah-kisah hidupnya sendiri untuk dijadikan sebuah tulisan yang akan dikemas menjadi sebuah tulisan yang bisa menginspirasi banyak orang dan semoga di buku Kerumah Nenek ini orang-orang yang membelinya bisa mengambil pelajaran dari pengalaman ataupun tulisan yang sudah ditulis oleh Abi ini ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, eh, mungkin bisa langsung saja. Aku ingin eh bertanya-tanya langsung aja ya, Abi ya, kayaknya. Oke, siap. Oke, sebenarnya mungkin Abi bisa jelaskan lebih detail lagi ya ke orang-orang. Sebenarnya buku Ke Rumah Nenek ini sebenarnya buku tentang apa? Karena sebenarnya dari judulnya sendiri mungkin orang-orang apa ya, kayak mungkin bukan termasuk yang familiar mungkin ya kalau untuk buku Ke Rumah Nenek. Kalau di cerita anak kecil, biasanya itu memang buku di mana perjalanan seorang anak ke rumah neneknya, menceritakan pengalaman di rumah neneknya, lalu kembali lagi gitu. Cuma ini untuk Abi, mungkin bisa diceritakan lebih detail terkait apa itu buku ke rumah nenek dan gimana. eh, apa ya, mungkin kayak udah buku keberapa dan yang lainnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Kita bisa ketemu lagi. Dan Alhamdulillah juga bisa ketemu dalam suasana penerbitan buku, penulisan. Ini buku yang ke-17 kayaknya, Mas Ayu. Buku
Abi yang ke-17 yang ditulis sendiri ya. Yang ditulis sendiri itu buku yang ke-17. Buku yang ke-16 itu buku tentang haji tidak muda. Buku yang ke-15 itu buku di luar kerja di luar Jawa. Ke rumah nenek itu aku kasih judul begitu karena ini Mas, dalam bahasa lokal Sumatera, harimau Sumatera, Panthera tigris itu biasa disebut dengan panggilan nenek. Dan buku ini tentang kisah pendakian Leuser. Anak judul dari Ke Rumah Nenek itu adalah kisah pendakian Leuser 2024. Jadi kalau ditanya buku tentang apa, ini buku tentang kisah pendakian Leuser di Mei 2024. Karena ya supaya indah, menurut saya sangat indah kalimat nenek itu, aku kasih judul Ke Rumah Nenek. Itu Mas. Oke, Abi. Ke rumah nenek, jadi nyeritain tentang perjalanan Kisah Abi. pendakian perjalanan haji. Ya, nanti kalau dilihat di buku itu akan ada bab-bab tentang persiapannya, kemudian cerita-cerita tentang hari ke harinya, kemudian cerita tentang tempat-tempat yang menarik, misalnya ada Telaga Leuser, Camp Galisa, jam-jam cerita tentang jam-jam itu juga ada. Aku mencoba menulis pendek-pendek, nggak sampai 300 atau maksimal 300 kata. Pendek-pendek nanti akan ada banyak judul. Kalau dihitung itu puluhan judul. Puluhan judul. Puluhan judul kecil yang bisa dinikmati. Misalnya saja ada persiapannya itu gimana, mempersiapkan, kemudian hari ke hari. Kalau yang terdalam itu apa sih substansi dari pendakian ini, kemudian yang kasat mata itu bercerita tentang beberapa tempat, misalnya tentang kotoran nenek, puncak pintu angin, puncak Leuser, puncak nama-nama tempat. Kemudian ada tentang peristiwa-peristiwanya, dan ada beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari pendakian Leuser. Oh, oke. Secara nggak langsung kan tadi Abi udah nyinggung soal pendakian ya berarti ya. Ini pendakian Leuser. Soal pendakian. Oke, pendakian kan berarti gunung ya, Bi. Tapi mungkin sebenarnya aku pribadi, aku kan memang ada pengalaman di apa namanya, mahasiswa pencinta Pendakian. alam, pencinta alam. Nah, aku emang beberapa kali udah mendaki kayak Gunung Gelis atau Gunung Karambi atau Gunung apa namanya yang di Jawa Kawah Timur itu Ijen kamu pernah? Kawah Ijen. Nah, Kawah iya Ijen. betul. Kawah Ijen. Nah, di Kawah Ijen. Nah, tapi untuk Leuser sendiri menurut aku masih asing namanya ini. Mungkin Nabi boleh kayak jelasin dulu ini Leuser ini gunung apa, di mana, ketinggiannya berapa, atau mungkin berapa hari perjalanannya dari kapan sampai kapan. Enggak, Bi. Leuser itu gunung yang ada di Aceh, pintu rimbanya ada di Kabupaten Gayo Luas. Ada 3 puncak utama di sana, puncak Tampangama, puncak Loser, dan juga ada puncak Leuser. Perjalanan total dibutuhkan waktu 14 hari. 14 hari. Nanti di buku itu juga diceritakan mulai dari hari pertama sampai hari terakhir pendakian. Ada 14 hari, Mas. Dia ketinggiannya antara 3.400 sampai 3.500 pendakian puncak-puncak utamanya. Oke, 14 hari pendakian ya, dengan ketinggian 3.000 mdpl. Iya. Oke, itu kan cukup lama ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi ya, Bi, mungkin bahkan aku ngerasa Abi itu bukan tipe yang dulu kayaknya bukan tipe yang suka mendaki. Jadi mulai mendaki ini tuh niatnya tuh mulai kapan? Habis itu gimana ceritanya Abi bisa mulai tertarik untuk mendaki? Mungkin saya ceritain terlebih dahulu. Kalau terkesan
lebih serius, iya Mas. Tapi Abi itu lahir di Bondowoso, kabupaten yang tidak punya garis pantai, kabupaten yang dikelilingi oleh gunung-gunung. Sehingga soal gunung itu Abi mengenalnya dari kecil. Mungkin tidak seserius pendakian semacam ini. SD, SMP, SMA itu sudah mulai kenal gunung, tapi tidak seserius Pak. Memang seriusnya justru setelah mulai tua, mulai ada tantangan untuk melakukan, menguji kemampuan, menguji kekuatan, menguji keteguhan, justru mulai dilakukan di tulisanku itu Mas. Nanti ada satu judul yang aku sebut dengan bertualang ketika tua, ketika matang. Justru Ketika ini matang. kampanye untuk mulai melakukan petualangan, pendakian gitu di waktu ya. Ini bagian dari bersyukur bahwa Oke. seusia ini aku masih bisa melakukan Oke, pendakian. oke. Dan Oke. Leuser memang menjadi salah satu target. Dia bukan gunung tertinggi di Sumatera, dia bukan 7 puncak gunung tertinggi di Indonesia, bukan Seven Summit, tapi Leuser memberikan tantangan dari lamanya perjalanan. Oke, lama perjalanan tadi udah kita ketahui bareng-bareng ya semuanya. 14 hari pendakian. Itu lama ya. Untuk aku pribadi yang biasa mendaki, itu pun juga biasanya kita biasa estimate-nya 2-3 hari aja. Tapi kalau untuk sampai 14 hari itu memang luar biasa ya. Jadi aku cukup salut ya untuk seorang untuk Abi sendiri bisa mendaki sama 14 hari. Nah, tapi kalau diinget-inget nih, Bi, Abi itu tanggal berapa kemarin mulai mendaki? Aku itu mulai mendaki itu di bulan Mei, hari pertamanya. Pendakian pertamanya itu di tanggal 20 ya. 27, 20 berapa ya? Oke, nggak apa-apa, Bi. Memang. Biar kita bisa estimasi nih berapa lama. Mei itu aku mulai mendaki di tanggal 14, Mas. 14. 15. Oh, 15. Oke, itu mulai mendakinya ya. Berarti nyampe di checkpointnya sebenarnya udah lebih sebelum itu. Sebelumnya. Sebelumnya. Itu aku udah nyampe di campnya sudah sebelumnya. Oke. Jadi semua udah disiapin sebelum hari itu, 15-nya udah siap. Berarti kalau Iya. 14 hari, berarti hari pertama pendakian itu 13, Mas. 13 Mei 2024 itu harinya adalah hari Senin atau Selasa. Senin atau Selasa. Senin. Senin itu baru mulai mendaki. 12 itu sudah di base camp di base camp di Kayu Luas Aceh. 12 itu aku udah mulai terbang dari Jakarta ke Kuala Namu. Oke, berarti nyampe sana di tanggal 13. Sampai sana aku itu berangkat dari sini siang, Mas. Dari sini siang, terus sampai Kuala Namu agak sore lewat Zuhur, terus makan, nunggu mobil, 10 jam perjalanan berangkat dari menjelang maghrib, berangkat dini hari nyampe di base camp. Nginep semalam, istirahat, lalu kemudian mulai pendakian. Di hari pertama pendakian itu Senin, tanggal 13 Mei. Di buku itu juga aku tulis. Jam 9:04 kami mulai melakukan pendakian setelah sarapan. Berarti Abi tulis detail ya semuanya di buku. Jadi kayak mulai kapan. Hari pertama pendakian itu Senin 13 Mei, rutenya base camp Kedah sampai jam Simpang Air. Terus nanti di sana ada kapan lagi berhenti, kapan makan gitu. Nah,
Abi? Itu ada bab hari ke Mm-mm. hari. Nanti Oke. hari Nanti pertama kita bahas lagi ya. pendakian, Nanti kita bahas ya lagi yang soal itu. itu. Nah, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, itu kan di tengah-tengah bulan kayak gitu, bukannya lagi kerja ya, Bi? Oh, Malah, itu dipilih ada kita ndaki kan bareng-bareng, ada ya. leadernya namanya Bang Henry Agustin. Hadir belum Mm-mm. ya beliau? Beliau tokoh pendakian Indonesia, eh, foundernya Seven Summit Indonesia. Itu Mm-mm. merancang pendakian di tanggal itu karena ada long weekend, Mas. Oh, Tanggal long weekend. 9, 10 Mei itu kebetulan libur. Kemudian Oke. 23, 24 itu libur. Jadi ada dua long weekend yang mengapit tanggal 13 itu. Oh, Jadi itu menghemat cuti. Kalau oh disebut ya. butuh Ah, waktu 17 hari pendakian total, 17 mm-mm. hari perjalanan, itu Mm-mm. sudah kepotong dua long weekend itu lumayan. Cuti bisa agak menghemat. Gitu, menghemat cuti. Hmm. Kerja sih sudah disiapin berapa hari bahwa aku mau Oh, cuti. Tapi pakai oke. cuti tahunan karena memang pendakian ini di tanda petiknya nggak enaknya setelah aku haji sehingga jatah cuti jatah cuti tahunan itu Tahunannya, nggak ah, banyak. nggak banyak. Jadi, Oke. tapi ketika Bang Henry dapat dapat jalan untuk ketemu Bang Henry Agustin, kemudian ditawari, susah juga nolak gitu ya. Apalagi ini ada ada Ya, long weekend, dua long weekend, jadi lumayan lah cuti masih cukup. Nah sekarang akibatnya jadi fakir cuti, jadi akhir cuti. nggak punya Susah banyak ya. cuti. Nah, oke, kalau dari kantor kan udah approve ya, mungkin bisa diakali dari situ. Jadi kayak mungkin bisa manfaatkan Ya cutinya. bisa Heeh. disiasati dengan karena ada dua long weekend itu. Betul. Oke. Nah, tapi pertanyaan kedua nih, izin dari kantor udah. Nah, Hmm. izin dari keluarga gimana caranya nih, Vi? Aku kan Umi terutama Umi ya, ke Umi. Gimana Umi caranya Abi terutama ya. biar izin ke Umi itu gimana? 2 minggu Ah, Abi suami. dibiarkan main ke alam, main ya kayak main ke Ah, alam ah, 2 minggu ah, gitu. ah. Itu Iya gimana? memang Cara dan negonya betul-betul gimana? bisa bisa hilang ya karena memang kan sinyal baru muncul di hari ke-8 pendakian. Nanti aku juga menulis bagaimana rasanya hilang selama nggak kontak. Kamu tahu aku kontak Umi itu kan pagi sore kayak biasanya itu kayak udah kayak makan aja 3 kali sehari bisa kontak Umi itu. Tapi tiba-tiba hilang selama 7 hari terutama. Setelah itu hari ke-8 ada sinyal, aku telepon, tapi hilang lagi sampai kemudian hari ke-14. Mm-mm. Ah, kalau disebut tiba-tiba loser, ya mungkin memang kayak susah ya dibayangkan untuk mendapat izin. Tapi kan aku melakukan petualangan, perjalanan sendiri itu nggak tiba-tiba loser, Mas. Aku sudah pernah Mm-mm. di Maya yang 6 hari. Aku sering Sabtu Minggu itu menghilang jalan Solo Long March puluhan kilo ke desa-desa orang, tidur di rumah orang atau tidur di Oke. masjid gitu sehingga dalam 2 hari itu aku menghilang. Kalau anak muda sekarang menghiling, aku sih seringnya menghilang gitu. Jadi karena latihan latihannya kayak begitu sehingga Umi relatif ngasih ngasih izin Ngasih sekaligus izin. dia ngelihat bagaimana latihan untuk bisa sampai ke tahap siap ke laser. Kalau pertanyaannya itu ya alhamdulillah Allah memberikan kepercayaan ke Umi untuk melepas lagi 14 hari. Oke. Oke, oke. Jadi intinya mah gini ya, kalau dari ceritanya Abi berarti Abi itu pertama nggak yang mendadak, bakal langsung Betul. pergi apa mau main kemana. Yang kedua Abi menunjukkan usaha Abi, udah latihan, udah Hmm. sering apa, udah pernah pengalaman sebelumnya juga. Ini kayak di seleksi HR udah ada pengalaman, udah ada kemampuan, ya akhirnya bisa lolos screening lah ya, screening Ah, ah. dari apa dari Umi dari apa yang tadi Mas siapa yang ini yang ngajakin Bang Henry oh Bang Agustin nah itu berarti itu bisa leader lolos kami. screening. Aku Oke. sangat hormat pada beliau dan teman-teman tim juga keren-keren sehingga Hmm, aku meyakinkan Umi juga bahwa aku bareng-bareng Bang Henry Agustin, aku bareng orang-orang yang
yang cukup bagus arahan-arahannya. Bang Henry Agus itu sampai ngingetin soal latihannya memang Mas. Hmm. Jadi sempat ada pendakian Gunung Gede direncanakan waktu itu walaupun gagal ya. Tapi Hmm. untuk sikap tanggung jawab itu walaupun Gunung Gede gagal, aku jalan dari Koja sampai Bogor. Aku tulis juga persiapan-persiapannya Hmm. itu. Jalan kaki Oke. 60 kilo, jalan itu latihan-latihannya. Dan Bang Henry mengingatkan terus, Leuser ya, latihan ya. Hmm. Oke. Karena memang pasti udah diingatkan bahwa perjalanan ini nggak mudah ya, berarti ya Nggak memang mudah, ya nggak mudah. betul. Sering-sering diingetin. Oke, oke. Jadi ini bapak-bapak udah dicatat tadi tipsnya ya, biar suami-suami bisa main. Itu ada Pak Eko. Udah pertama pembiasaan dulu bahwa akan sering hilang. Yang mungkin sering main atau sering apa, udah itu. Yang kedua udah ada pengalamannya. Sama yang ketiga ya apa teman-temannya bisa dipercaya. Oke, itu ya benar ya Bi ya. Iya, kira-kira begitulah ya. Apa kesimpulannya lah ya. Oke. Nah, tapi eh, ini nih yang aku pengen tanya. Sebagai orang yang pernah naik gunung juga, aku tahu betapa potensi berbahayanya, betapa besarnya potensi untuk di gunung. Karena Mm-mm. kayak misalnya, yang paling sering ditemui adalah kasus tersesat. Kasus Mm-mm. tersesat atau kasus sakit, yang itu paling Mm-mm. kedua, paling sering membuat ada kecelakaan di gunung. Yang ketiga ya mungkin kayak ada binatang buas, habis itu ada juga yang namanya Mm-mm. keracunan atau mungkin yang namanya kecapean gitu. Nah, Mm-mm. ini ini Abi emang nggak ngerasa takut soal itu kayak kecapean dan yang lainnya. Nah, habis itu yang bikin saya juga paham kenapa mungkin banyak orang yang nggak terlalu suka naik gunung itu tuh karena ini soal makan sama minumnya, pola hidupnya tuh sangat-sangat berbeda. Makan minumnya beda, Mm-mm. tidurnya beda, belum lagi bebersih diri kayak mandi atau mungkin Mm-mm. BAB atau BAK itu kan udah beda Mm-mm. banget, nggak kayak yang sama ini kita Mm-mm. rasakan. Nah, boleh mungkin dijelasin Abi gimana? Kalau soal takut sih iyalah Mas. Justru karena takut itu kita jadi berani melakukan sebuah petualangan. Kalau kita nggak punya takut itu malah bahaya untuk melakukan petualangan. Dengan rasa Hmm, takut itu kita jadi berani melakukan petualangan. Kepala kantorku itu pernah ngasih filosofi gini Mas. Apa gunanya rem pada sebuah kendaraan, mobil, motor itu gunanya untuk hmm, apa? hmm. Kata kepala kantorku, gunanya rem itu supaya kita bisa ngebut. Kalau kita tahu ada rem, kita berani ngebut. Iya Nah, sih. Heeh. betul, Betul, petualangan betul. itu gunanya, kenapa berani melakukan petualangan? Karena ada rasa takut. Sehingga ada rasa khawatir, lalu kita mencoba melatih sikap khawatir itu. Apa misalnya khawatir tersesat. Kalau di zaman sekarang, dulu aku melakukan pendakian kan ya baca peta topografi, baca peta dan seterusnya. Tapi Hmm, kalau hari ini kan buka YouTube, ada kisah pendakian itu banyak banget. Jalur-jalur itu sudah bisa diingat-ingat namanya, arahnya apa, udah banyak informasi. Itu soal selain memang menjaga kebugaran supaya tetap bersama dengan teman. oke. Emergency kit itu juga harus melekat di tubuh gitu. Kalau soal sakit, ya soal Hmm, latihan. Rasanya sakit lagi. latihan itu bagian dari recovery, nguji recovery. Kalau Sabtu Ahad capek itu Senin kayak apa, itu juga. Kalau Hmm, sehari ini bisa lari 10 kilo, besoknya kayak apa, itu terus hmm, hmm, hmm. makan makanan yang sehat. Terus, jadi ide itu gabung lah ya antara pola sehat dan petualangan itu. Kalau binatang juga di bukuku tak tulis Mas, Hmm. memancing pertanyaan binatang apa sih yang paling sering menyerang gitu. Iya, ha. Kan sebenarnya harimau misalnya Leuser itu harimau menghindari kita, kita juga menghindari harimau sebenarnya ya. Yang paling Asal sering nggak menyerang kan lewat. justru Ha, 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 ha. yang menyerang kan justru lebah misalnya kasus diserang Oh, oke. lebah tanah yang luar biasa ganas itu atau lebah itu kalau itu justru lebih berbahaya. Belum lagi lebah kan pasti mengidentifikasi manusia datang wing-wing di dekat kita, Hmm. kita mencoba bertahan untuk tidak memukulnya, tidak melukainya. Ya, Oke. paling-paling begitu. Kalau soal petualangan kan nggak enak, nggak nyaman. Justru ini latihan seringkali.
kalau disebutkan apa petualangan itu? Petualangan itu adalah ketidaknyamanan yang disengaja. Dan Oke. memang hidup itu perlu petualangan, perlu ketidaknyamanan. Justru kenyamanan yang disengaja terus-menerus itu yang kadang-kadang pada saatnya memberikan bahaya bagi jiwa dan raga kita. Raga aja yang gampang, makan enak, tidur enak, hidup enak, itu seringkali menjadi penyakit. Kalau raga saja rusak dengan yang enak-enak, apalagi jiwa. Jiwa jadi gampang rusak, kurang kuat, lembek, Oh, gampang menyerah. Itu karena latihan. Nah, makanya kalau dari sisi pelatihan, ya memang aku menyengaja melakukan ketidaknyamanan itu. oke. Jadi emang Selesai Abi pun rasanya. Jadi eh, memang harus ada rasa takut, harus ada rasa oh, takut terhadap di hutan dan terhadap kehidupan ini kalau kita terlalu nyaman, terlalu. hmm. Berarti Abi emang sengaja tahu ya. Berarti emang udah mempersiapkan mental untuk yang namanya takut akan ya ancaman-ancaman bahaya-bahaya di hutan yang nggak bisa kita Mm-mm, hindarin, sama mm-mm, kenyamanan kayak misalnya ya makan minum mungkin nggak yang seenak kayak di rumah, tidur nggak mm-mm, senyenyak pas lagi di kosan atau mm-mm. di kasur, Ya, habis itu uh-uh. membersihkan Memang diri, disengaja mandi gitu kayak mandi BAB, BAK, bersucinya gimana, batas ya. sholat Iya, juga ya, sholat juga gitu sholat, kan masih. sholat juga. Jadi memang makan. Ak- Aku tulis Mas soal bagaimana urusan makan, bagaimana urusan BAB di pendakian, Oke. bagaimana urusan tidur, Hmm, hmm, bagaimana hmm. itu aku juga mencoba menuliskan di buku itu bercerita. Meskipun mungkin bagi pendaki-pendaki senior ini terlalu elementer ya, terlalu sederhana. Tetapi aku pengen orang membaca kemudian merasa perlu untuk bertualang, merasa perlu untuk melakukan ketidaknyamanan yang disengaja, Oke. melakukan hal-hal melatih rogo, melatih jiwa itu salah satunya dengan melakukan petualangan. Aduh, oke, siap, siap, siap. Berarti emang biar melatih mentalnya juga salah satunya ya. Oke, oke, oke. Iya, Oke, sebenarnya kan pasti selama 14 hari ini apa ya? Mungkin bakal kerasa lama banget ya bisa sama di perjalanan. Nah, mungkin bisa dibagi cerita biar orang tuh nggak patah semangat dulu kalau mau naik gunung. Karena seringkali mereka udah ngebayangin, aduh capeknya, aduh eh, repotnya atau apa. Nah, mungkin Abi bisa berbagi cerita yang mengesankan selama di Leuser tuh apa aja. Mungkin ada kejadian-kejadian. pemandangannya, Nah, pemandangannya kan luar biasa. Leuser memberikan semuanya ya, hutan tropis yang rapat itu Mas, mm-mm. sampai duri-duri, duri-duri, rotan itu. Oh, Kemudian hutan lumut yang kalau aku paling suka hutan lumut karena syahdunya kayak hidup di berapa abad yang lalu gitu, lumut-lumut basah yang dipegang itu dingin, yang kalau kita tusuk itu empuk, kita kayak jalan di permadani, yang dinginnya itu alami gitu, yang kita lihat oke. lumut-lumut yang menggelantung itu, imajinasiku itu kayak aku hidup di Jurassic Park gitu. Itu disediakan oleh Leuser. Hutan batu, medan batu menjelang puncak Loser Hmm. itu juga luar biasa, yang nyaman, kita jalan udah kayak kayak jalan di lantai gitu, tapi beda dengan jalan di aspal yang panas. Ini hutan yang apa, medan batu yang nyaman, yang asik gitu. Aku paling seneng, memang paling nyaman ada di dalam hutan lumut, tapi paling enteng itu kalau jalan di medan batu gitu. Labirin Oke. Perdu juga ada menjelang menjelang satu pos camp namanya Camp 4 Sekawan. Mm-mm. Nanti di buku itu juga aku tulis Camp 4 Sekawan itu apa, dicapai di hari keberapa. Itu ada Hmm. labirin perdu gitu Mas. Jadi kita cuma bisa jalan kanan, kiri, ngikutin jalur tanpa pernah bisa melihat keluar. Jadi kita benar-benar seperti di labirin gitu. Gak Oh, tahu kapan berakhirnya, keluar kanan kiri, ngikutin alur di labirin hutan perdu yang tingginya lebih dari kita sehingga kita nggak bisa ngelihat jauh, tapi ya kita bisa kanan kiri di menjelang Camp 4 Sekawan. oke, 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 oke. Wow. Pemandangannya mungkin memang ya, Pemandangannya ya. pemandangan itu salah satu lah ya, tapi Mm-mm. kepuasan kalau kata Mas Nuk itu salah satu.
aktivis Tapala, pernah jadi ketua Tapala. Beliau juga sempat menulis pengantar di buku ini. Setiap selesai mendaki itu kayak kita memiliki kehidupan yang baru, kayak ngecas jiwa itu yang mahal sekali di situ memang. Oh. Dan memang kalau untuk Leuser karena lama, ya memang Mhm. itu perlu persiapan tadi ya, Mhm. perlu rasa takut, perlu persiapan. Jadi ketika selesai itu puas. Tapi itu nggak harus yang seleuser sih. Sampai sekarang kan aku kan sering juga jalan kemana pergi Iya. ngilang sehari, ngilang 2 hari. Mhm. Nah Oke, itu oke. merasa enak gitu. Oke, oke, Yang oke. sweetener itu yang kadang-kadang kemudian kayak pengen. Aku juga tidak merasa aku anak gunung atau anak pantai atau enggak terlalu. Yang pokoknya anak petualang aja lah, jalan keluar kemudian mencari apa, nyiksa jiwa, nyiksa rogo, tirakat, jalan, menghilang, mencoba memahami kehidupan lebih baik, lalu datang lagi pulang siap-siap lagi dengan berbagai macam Aduh, tantangan dan oke. seterusnya gitu. Oke, 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 oke. Nah, Abi kan udah berarti secara keseluruhan ini ya, pendakiannya Abi bilang sukses dan apa ya, sesuai ekspektasi Abi ya. Ya, alhamdulillah Oke, sampai alhamdulillah sejauh ini. sesuai Karena ekspektasi memang ya. agak ada banyak teman-teman yang membantu, banyak Allah memberikan aku rezeki bisa ketemu orang-orang yang bisa menyemangati, bisa mengajari, bisa menemani. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke, nah tapi kan kalau dari apa, dari pendakian kan Abi udah cukup puas ya. Nah, aku mau nanya nih, kalau Alhamdulillah, ya. selama nulis buku ini, apakah Abi merasakan semangat yang sama? Eh, apakah buku ini sesuai dengan yang Abi harapkan dari semua tulisannya? Apakah Abi mendapatkan semua inspirasi yang Abi pengen tuangkan sebelumnya? Tadi kayak mungkin Abi kan, aku tahu Abi sering nulis, habis itu kadang kan nulisnya di Facebook atau di notes atau mungkin di grup keluarga tertentu, di grup-grup tertentu gitu. Nah, apakah dengan adanya buku Rumah Nenek ini, semua yang tadinya Abi pengen sampaikan tuh bisa tertuangkan di situ? Mungkin kayak apakah sesuai ekspektasinya buku ini selesainya? Enggak, mungkin bisa Kalau dijelaskan tuh. sempurna sih enggak ya Mas ya, Enggak. karena Oh, gitu. buku yang buku yang sempurna itu mungkin enggak ada. Tapi secara garis besar selesai karena 3 persoalan besarnya tentang pola hidup sehat, tentang Mm-mm. petualangan, dan kemudian tentang penulisan itu bisa aku tuangkan. Aku pengen mengkampanyekan pola hidup sehat, sakit, mati, dan seterusnya itu memang ditakdirkan oleh Allah. Tapi kita ditugasi untuk pola hidup sehat, latihan olahraga, jalan, dan seterusnya itu aku tulis. Kemudian petualangan mulai persiapannya, bahkan bahan pakaian, aku bawa pakaian berapa, bawa pakai koper apa, ukuran berapa Hmm. liter, itu juga aku tulis. Itu arahannya sesuai dengan Bang Henry di grup itu, bawanya Mm-mm. berapa liter dan aku ikutin itu. Kemudian lamanya perjalanan, perkiraan, dan seterusnya, sharing, tenda, dan seterusnya itu Hmm. aku tulis di situ. Kemudian, nah karena itu aku pengen juga apa saja itu bisa kita tulis, karena aku kan punya buku itu, Mas. Membaca itu menulis, karena Iya. bagiku membaca Hmm. itu menulis. Melihat sesuatu itu menulis. Kemudian menulis itu cuma mengeluarkan permintaan, mengeluarkan apa yang ada di otak. Jadi sayang kalau aku 14 hari persiapan ini, bahkan ini kan sebenarnya bukan kisah 14 hari, ini kisah bertahun-tahun. Leuser itu sudah aku canangkan sejak aku turun dari Binaya. Tapi Oke. kemudian tahun 2023 Empat. aku Oh, dapat 2024. kesempatan haji. Oh, Jadi ya. nggak sopan dong diundang ke Mekah, tapi masih mikirin Leuser. Akhirnya Leuser aku geser setelah haji. Jadinya 2024. Jadi ini sebenarnya kisah lama. Aku tulis di situ pendakian Gunung Uhud ketika haji juga aku tulis. Jadi aku haji itu bawa tongkat pendakian, sepatu gunung, dan seterusnya itu pengen ke Uhud, ke Taif, ke gunung-gunung di Taif. Itu juga aku Oke. lakukan. Jadi puas sih, seneng bisa menceritakan persiapannya. Oh, sorry, bisa menceritakan pola hidup sehat, bisa Hmm. menceritakan persiapannya, bisa menceritakan hari ke harinya,
senang bisa menceritakan apa sih yang bisa kita dapat, seperti mengingatkan jangan suka hidup enak ya, hati-hati dengan kenyamanan, hati-hati dengan yang serba enak, seperti pengen mengingatkan bahwa kita perlu menciptakan ketidaknyamanan. Nah, kalau itu bisa dituliskan ya senang, alhamdulillah Oke, Allah izinkan itu. oke. Alhamdulillah aku punya teman, punya keluarga yang memudahkan aku bisa melakukan itu. Ini pun hitungannya sebenarnya ketidaknyamanannya pun disimulasikan ya, bukan karena kejadian benar gitu kan, disimulasikan Iya, jadi pendakian gitu, petualangan tidak nyamannya disengaja kan, karena memang kalau nggak disengaja. disengaja kan kita sekarang di dimanjakan dengan kenyamanan banyaknya. Mm-mm. Kalau nggak, makanya ketidaknyamanan itu perlu disengaja, perlu tirakat gitu, perlu Hmm. perlu riadoh gitu, perlu latihan, perlu kesengajaan. Oke, good, good. Oke, nah Abi, selanjutnya nih Abi, Eh, kita balik lagi nih soal, kan tadi kita bahas semuanya. Mungkin aku mau nanya dadakan aja sih nih, Bi. Mungkin Hmm, lebih ke gini sih. Karena Abi udah ngomong sebenarnya didukung dengan teman yang sesuai atau rekan yang hmm, insya Allah Abi percaya, apakah memang teman-temannya itu sesuai dengan yang Abi harapkan? Karena seringkali ada quotes, orang-orang nih paling sering nemu quotes tuh, kalau temanmu, kalau ingin menguji temanmu bahwa dia naik gunung, maka akan kelihatan karakter aslinya, gitu kan. hmm, hmm. Sama kayak Aku ya, sepakat. kayak gitu. Kan sering tuh ada. Hmm, Nah, kalau menurut hmm, Abi hmm. gimana? Iya, aku sepakat. Karakter asli itu akan terlihat, dan itu bukan untuk menghakimi ya, karena karakter Hmm, asli itu kan juga akan dilihat orang dalam ketakutan, keputusasaan, oke. dalam kelelahan, itu akan terlihat. Eh, Kalau pertanyaannya apa? Pertanyaannya tadi, Mas ya? Eh, Kalau ingin menguji temanmu setia Iya, atau iya, enggak, iya, bawa dia ke gunung gitu. iya, iya, iya. Aku Hmm, sepakat. Tapi itu berlaku reciprocal gitu ya, timbal balik bahwa orang juga akan oke. melihat. Jadi enggak semata-mata kita menguji orang, tapi bahkan seharusnya kita bisa melihat karakter asli. Yang lebih penting itu kita bisa melihat karakter asli kita di perjalanan itu, di ketakutan, di kekhawatiran, di agak Oke. bermain-main maut sedikit Hmm, 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 hmm. itu kita bisa melihat setegar apa sih kita, sekuat apa. Enggak untuk diceritakan, enggak untuk menyombongkan diri, tapi kita jadi tahu batasnya gitu. Supaya kita enggak Oke. ngoyo-ngoro gitu. Kita suka bercerita tentang heroisme di sana kemari, tapi sebenarnya kita nggak tahu diuji kayak apa sih kita. Makanya perlu latihan Hmm, untuk mengujinya. oke, oke. Berarti poinnya tuh banyak yang sering missnya di situ ya, kayaknya. Mungkin cerita naik gunung tuh tentang bagus-bagusnya aja. Mungkin di sini Afi mungkin bisa lebih jujur terkait bahwa kita tuh memang menciptakan ketidaknyamanannya tuh termasuk dari apa simulasinya ini, pendakiannya ini termasuk gimana ngelihat orangnya gitu ya, kayak ngelihat Iya, rekannya kalau segala aku macam. sih Berarti melihat emang melihat aku sendiri mm, gitu, menciptakan mm, mm, ketidaknyamanan itu, jadi aku ngerti gitu kira-kira, oh aku secengeng ini ya, atau aku alhamdulillah aku bisa melewati. Di pendakian Leuser itu ada satu yang agak bermain-main dengan maut, itu memang ada cerita itu. Kita mm, diserang badai di camp, eh, pintu angin, itu memang pintu angin mm. yang ada cerita tentang pintu angin. Malam itu tenda udah kayak mau terbang aja, itu udah udah merindu dalam. Pagi-pagi itu porter nggak bisa memasak, Wow. dan kita cuma minum minum energen setengah gelas untuk bisa mengisi perut, lalu membongkar tenda dong, hujan yang salah itu memang ngecamp di situ itu salah. Hmm, Tapi karena satu orang dari kita punya pengalaman. Orang di antara kami itu ada satu orang yang menjadi penyebab lah kegagalan perjalanan sirkuit itu. Dan itu aku ceritakan bahwa bukan soal gagah-gagahan. Orang harus menanggung akibat dari satu orang, itu terlihat bahwa gunung itu bukan tempat untuk di apa namanya, dimain-mainkan. Itu juga aku merasa betul di merasa betul Leuser. ya. Oke. Oke, oke. Ya, aku paham sih, Bi, soal ngerinya keadaan seperti itu tuh. Oke, aku cukup Mm-mm. paham.
ngerinya. Oke, nah Mm-mm. kita balik lagi nih soal kepenulisan. Apakah setelah mendaki ini, nanti Abi akan menulis buku tentang pendakian lagi? Jadi mungkin Abi udah menjadwalkan atau mungkin memikirkan, mungkin sekadar terpikir nanti mau lanjut mendaki gunung ini Nah, karena sebenarnya kan usia Abi ini jarang banget ya ditemui di pegunungan kayak misi Pak gitu kan. Jarang ada yang kayak misi bang, ayo, enggak, gitu. Coba diceritain apakah habis Kalau ini usia akan ada? kemarin kita mendaki berapa orang ya? Kita pendakinya 9. Sebenarnya 10, tapi satu-satunya yang perempuan itu gagal karena overtraining, tendonnya putus. Aku tulis juga Ya Allah. overtraining, latihan itu juga sudah aku tulis. Jadi tinggal 9. 4 diantaranya itu kepala 5. Jadi aku bukan Oh, yang tertua. oh bukan yang, Jadi oh, sebenarnya mereka pendaki-pendaki yang tidak mudah, tapi jangan ditanya soal keteguhan hatinya, soal tekadnya. Aku banyak belajar dari mereka, dari Pak Yuda yang lebih senior, dari Bang Henry yang lebih senior dari aku. Itu juga hmm, aku banyak oke. melihat betapa keteguhan mereka. Ada yang muda, ada Mas Yusuf yang jadi teman permanen di tenda itu juga memang masih muda. Hmm, Lulusan biologi, pekerjaannya memang keluar masuk hutan, jadi antara hobi sama pekerjaan nyambung berhimpit lah ya. gitu ya. Jadi eh, ada orang yang rezekinya begitu, tapi ada orang yang ya kayak aku nggak ada urusannya. Tapi aku harus menyengaja untuk menciptakan ketidaknyamanan makan. Oke, Bukankah itu Mas yang harus dilatih gitu kan? Kita untuk siap untuk menerima makan apa saja, menerima situasi iya, itu harus dilatih betul lah Bang. setidaknya. Supaya nanti di memori itu ada ketika situasinya buruk, kita Hmm, bisa siap-siap dengan itu. Jadi memang menciptakan gitu. oke. Berarti Kalau setelah soal ini mungkin, keindahan gunung dan seterusnya itu ya, ya aku mungkin laki-laki umur segini ya sudah nggak terlalu romantis-romantis juga enggak lah gitu ya, sudah nggak terlalu. Tapi ya tetap iya, iya. dinikmati, tapi Oke. nggak perlu segenit itulah gitu. Hmm. Nggak segenit yang usianya kayak aku lah ya, yang masih, Ya ya, kayak kamu lah, kalau kamu kan masih untuk itu masih bisa oke. dimengerti kan, kalau aku yang melakukan kan aneh malah justru. Oke, berarti Abi bakal ada rencana mendaki lagi ya setelah ini? Ada Ada. minggu Tuh. depan aku mau trekking sama Hmm, Umi hmm, itu hmm. berdua dari Gua Jepang ke Gua Cerme, langsung caving juga masuk ke Gua Cerme. Jadi ya Hmm, itu memang tidak sehebat Leuser, tidak selama Leuser, tapi perlu itu mungkin seharian habis itu dari pagi sampai. Nanti tanggal hmm, 5-6 aku mungkin ke Papandayan untuk oke. apa apa pendakian bersama, Oh, eh, oke. apa namanya, pendakian bersama Solidaritas Hmm, Palestina. hmm, hmm, hmm. Oke, berarti, Masih lah, tapi bahwa itu akan ditulis mungkin kalau nah jadi itu. satu buku mungkin sulit lah ya. Kalau cuma Oh, casting dan seterusnya. Tapi nanti suatu saat gitu. Karena aku punya konsep ini Mas, apa? apa? Tak kayak perca. Jadi ya tulis aja yang pengalaman kecil-kecil itu ditulis. Nanti siapa tahu bisa dirangkai jadi buku. Bukunya kayak selimut Oke. perca gitu ya kayak. Kalau bisanya bikin tulisan sebesar sapu tangan ya tulis aja sebesar sapu tangan. Nanti kalau digabung-gabung kan bisa jadi selimut. Hmm, oke. Filosofi yang bagus. Oke, Hmm. oke, oke, oke. Baik, kalau kayak gitu sebenarnya mungkin bisa langsung ke statement penutup aja ya, Bi ya. Mungkin nanti habisnya Hmm. juga kita open apa? Open question buat siapapun yang Hmm. ingin mungkin bertanya lebih, mungkin ada pertanyaan dari mereka sendiri yang belum dijawab, belum bisa terjawab. Oke, mungkin bisa langsung aja ke statement penutupnya, Abi. Alhamdulillah, aku bisa menulis ini. Allah memberikan kesempatan, Allah memudahkan, memberi aku keluarga yang hebat, termasuk memberi rezeki, punya anak laki-laki kayak kamu, punya teman-teman yang hebat. Alhamdulillah bisa. Agak lama memang mencari bisa ke Leuser itu, tapi kemudian bisa ketemu teman-teman hebat, Alhamdulillah. Dan yang terakhir ya, Alhamdulillah bisa menuliskannya. Nah, 3 hal yang ingin aku bilang bahwa pola hidup sehat, kemudian petualangan dan penulisan itu bagian yang perlu dilatih, perlu dibiasakan, dipaksa pola hidup sehat,
petualangan dan penulisan. Penulisan itu juga perlu dilatih, bahwa kita memang harus mencoba melatih. Apapun respon orang itu, respon itu urusan yang kedua, tapi urusan pertama adalah kemampuan kita untuk sanggup menuliskan. Oke. Itu mungkin 3 hal itu yang membahagiakan, bisa punya rezeki untuk menuliskan soal pola hidup sehat, petualangan, dan soal mengkampanyekan soal kegiatan menulis. Itu Oke. mungkin, Mas. Oke, alhamdulillah kayak gitu. Oke. Baik, semoga kampanye Abi bisa Amin, amin, tertanam baik amin. buat kita semua ya. Amin. Biar kita juga tahu betapa pentingnya poin-poin yang ingin Abi sampaikan melalui buku ini. Semoga buat yang bisa beli buku ini nanti bisa menyerap semuanya. Insya Allah bermanfaat buat kedepannya juga. Oke, dari aku mungkin ini sih udah cukup pertanyaannya. Mungkin selanjutnya kita bisa langsung aja melihat beberapa pertanyaan. Mungkin udah ada beberapa pertanyaan nih ya. Ini ada yang nanya Abi. Tanya Abi, Mas, ketemu GAM kah atau jangan sampai GAM itu nenek yang punya Leuser? GAM, Gerakan Ajar Oh, Merdeka mungkin ya. ya, aku Hmm. tulis di situ tentang pertobatan petani ganja. Jadi memang ganja yang berhektar-hektar dulu itu ya tempatnya di situ itu. Jadi ketika sampai di atas gitu, kita kemudian pilih dulu ladang-ladang ganja itu di sana. Dan Oh, BNN itu sudah melakukan kampanye yang bagus. Sekarang ladang-ladang ganja itu sudah sedikit atau tidak ada, untuk daerah pendakian itu sudah nggak ada. Sudah diganti dengan kopi gayo yang terkenal itu, Mas. Alpukat, kemudian banyak komoditas. Itu aku tulis. Aku sengaja menuliskan itu dengan judul, kalau nggak salah judulnya itu Pertobatan Petani Ganja. Itu aku tulis. Jadi yang cerita itu mantan-mantan GAM itu. oke, 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 oke. Berarti eh ternyata ada cerita Ada, ganja juga ya ternyata ya. ada cerita pertobatan petani ganja. Nanti bisa dibaca di babnya itu yang tertinggal. Itu kesan-kesan yang ditinggalkan. Jadi ada judul pertobatan petani ganja. Dan aku diceritakan tentang pendakian, apa, letak-letak kebun ganja. Bagi pendaki yang pernah ke Leuser di beberapa tahun sebelum ini, bahkan Mm-mm. mereka melihat langsung ladang-ladang ganja itu ketika konflik. Wow. Tapi hari ini sudah Hari nggak ini ada. nggak ada ya. Oke, oke, nggak Makanya apa-apa. aku tulis itu sebagai pertobatan petani ganja. Oke. Semoga untuk pertanyaan ini bisa cukup terjawab ya, Pak Sutadi dari Merauke, Papua. Wow, jauh sekali dari Merauke, Papua. Oke, Iya. ini selanjutnya nih dari Pak Chandra Jadi gini, MK. Hah? ada Oh ya, quote-nya nih, Mas, soal ada Pak. perdebatan para Oke. petani ganja itu. Aku baca nih. Mhm. Kata mereka itu, dulu kita kayak setan, Pak, kalau pas nanam ganja. Karena kalau ketemu manusia kita takut, kalau ketemu setan mah kita nggak takut. Itu aku tulis di pertobatan para petani ganja. Ya, Ya, nggak salah sih. Manusia kalau ketemu manusia takut. Ya, benar, benar, bagus, benar. cerdas-cerdas porterku itu. Waktu aku melihat kotoran harimau, Hmm. porternya itu bilang begini, Pak, ini bagian yang aku takuti. Jadi orang kalau ditanya bagian apa yang paling menakutkan dari harimau, taringnya, cakarnya, gitu. Nah, kata porter itu yang paling menakutkan adalah kotorannya. Aku tanya, kenapa kotorannya paling menakutkan? Karena kita bisa jadi dia, gitu. Kita bisa jadi kotorannya. Aduh. Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Cerdas Astagfirullahaladzim. kan? Nah, Cerdas itu, porter-porter itu cerdas sekali. oke, oke. Nih, ada lagi, Bi, yang nanya mungkin soal rencana Abi buat besok ya. Ini ada dari Pak Taat Setiabudi. Gua Oh Jepang iya, Pundong, Ustadz. ya, gua Jepang Bundong kemarin aku udah jalan dari dari jembatan Kretek itu apa namanya, Silo sampai ke Gua Cerme, terus Mhm. sampai ke Makam Raja, 20 kiloan itu sendiri long march. Wow. Terus ketika sampai ke Gua Cerme, aku jadi punya pengalaman, aku pernah caving, pernah masuk ke gua itu. Lalu aku Hmm. tawarkan Mi mau nggak masuk gua? Nah dia mau. Ya sudah, besok pemanasannya jalan dari gua Jepang ke Gua Cerme, lalu masuk ke
Gua Cerme 1,5 jam di bawah tanah bareng Umi berdua. Moga-moga sukses, moga-moga alhamdulillah. Amin. Itu latihan juga buat Umi, menciptakan Mm-mm. ketidaknyamanan, petualangan, melihat Oke. diri sendiri. Oh, ini banyak yang mau nanya nih, Bi. Kita lanjut lagi ya, berarti ya. Nah, Mau nanya nih dari Pak Chandra dari Ambon. Perihal teknis menulis buku ke rumah nenek, bagaimana menulis perjalanan hanya dari ingatan atau ada catatan yang di bawah? Yang di bawah. aku Jadi mungkin aku Abi bawa catatan, bawa bawa catatan, jadi catatan. nggak bergantung sama Sebagian HP. HP enggak ya? nggak bisa, Nggak bisa. jadi catatan manual nanti Mm-mm. gitu. Karena kan yang penting data ketinggian, data jam, dan seterusnya. Bahkan data jam itu aku pinjam catatannya Mas Ucup, Mas Yusuf. Mas Hmm. Yusuf itu punya catatan yang lebih detail itu pos ini, pos ini, pos ini aku pakai. Tapi pakai catatan waktuku sendiri. Karena Oke. catatan Mas Ucup jauh lebih cepat. Saya pakai, tapi camp-campnya itu aku tulis, nama camp Hmm. itu aku tulis, apa peristiwanya tulis. Tapi kan rincinya sudah ada di otak. Tapi kan kata-kata Oke, kerekam kuncinya lah itu ya. tertulis. Mm-mm. Terus Oke, oke. buku catatan notes kecil aja, gimana ya Hmm. untuk yang udah penuh itu notes kecil gitu, aku masukin ke dry bag. Jadi Hmm. aku selamatkan bareng dengan barang-barang elektronik. Jadi catatan itu seberharga barang-barang elektronik kayak HP, power bank, charger, kayak gitu aku masuk ke dry bag. Dry bag ukuran berapa liter tuh? 3 liter kalau nggak salah. Aku Oke. amankan di Biar situ. nggak kena Nanti kalau hujan. sudah duduk Mm-mm. istirahat aku tulis pengalaman hari ini, aku tulis. Oke. Tidak Habis itu berdasarkan ingatan mm-mm. karena Susah lah nggak ya. yakin aku kalau Nggak bisa. yakin. HP juga nggak yakin untuk Mm-mm. menghidupkan mematikan itu makan waktu. Jadi kalau nulis kan cepet. Oke. Sip. Bawa bolpen 4 warna aku, hijau merah. Jadi untuk menuliskannya aku Hmm. kasih apa nanti aku ingat-ingat sendiri nih kalau warna merah itu apa, warna hijau apa, warna hitam apa. Oke. Terus ada juga nih pertanyaan dari Pak Chandra juga. Terus bagaimana membangun kekuatan pesan dalam sebuah cerita perjalanan? Jadi Ya membangun kekuatan pesan. kuat nggak bukan urusan saya sih Bang Chandra. Yang penting aku cerita apakah itu tertangkap. Aku mencoba menceritakan. Yang penting niatnya itu bagus, berbagi. Misalnya saja tentang negeri ini butuh jalur terpanjang masa ini. Mm-mm. Sebenarnya Leuser itu bukan jalur terpanjang di Indonesia, tapi mungkin salah satu dari jalur yang terpanjang di Indonesia. Ketika aku tulis, aku kasih judul dengan kebutuhan bangsa. Aku tulis dengan kebutuhan bangsa. Jadi kita itu perlu uh, perlu jalur yang panjang. Di Papua itu sedang tidak aman, ada OPM, ada peristiwa itu, gangguan keamanan, sehingga kita nggak bisa mendaki panjang di Papua, itu banyak gunung-gunung di Hmm. sana. Tapi Oke. tidak bisa, makanya aku tulis, Leuser, aku pengen negeri ini punya jalur panjang yang bisa dijual. Ironis, punya banyak gunung dengan gunung berapi ada, gunung tidak berapi ada, gunung salju juga ada, lengkap Indonesia itu. Malah nggak punya jalur panjang yang Oke. perlu belasan hari. Yang dibutuhkan untuk orang-orang kayak Abi gitu, kayak aku Mm-mm. yang butuh lama, butuh menyiksa dirinya itu agak lama gitu, bukan yang apa pendakian-pendakian pendek. Oke. Oke. Oke, semoga menjawab ya, Mas Bang atau Mas Chandra ini. Bang Bang Chandra ini Chandra. teman Abi mendaki waktu di Ambon, Mas. Oke. Nah, ini ada juga Bi yang raise hand atas nama Mbak Siap, siap. Fetty Setianingsih. Mungkin kalau mau langsung Ya, bertanya ya, silakan, Mbak Fetty. silakan. Ya, Iya. Terima kasih ya, waktunya. Abi mohon ya, izin ya, bertanya. siap, siap. Mungkin saya tadi di awal nggak agak telat, jadi mungkin sudah dibahas atau belum. Yang pertama Siap, itu siap. terkait judulnya, mengapa judulnya itu Ke Rumah Nenek. Kemudian Oke, yang kedua, saya tadi di akhir menjelaskan, jadi inti dari buku ini kan salah satunya tentang pola hidup sehat, begitu. siap. Ya, Sekarang ini mungkin saya tuh lagi di masa-masa menghadapi hari-hari yang monoton gitu, Abi. Mungkin agak curhat sedikit. hmm, Jadi hmm, bekerja terus
istirahat, nanti bekerja lagi kayak gitu. Mm-mm. Rasa-rasanya saya kalau sore itu jogging 3.000 langkah itu udah capek gitu, Mm-mm. males kayak gitu. Mungkin ada nasihat atau wejangan gitu biar menjaga kesehatan atau pola hidup. Ya, siap. Mungkin itu Abi dan Mas Oke, Muhammad Zain. Terima kasih. ya, siap. Ya, langsung aja ya Mas Eim biar menghemat waktu. Makasih Mbak Peti. Ke rumah nenek itu karena dalam bahasa lokal dan banyak bahasa di Sumatera itu Panthera tigris atau harimau itu dipanggilnya nenek. Sebagai bentuk penghormatan kepada harimau Sumatera, mereka menyebutnya nenek atau kadang-kadang uni atau nenek lah. Mereka sebenarnya menyebutnya nenek. Makanya pendakian Leuser itu saya sebut ke rumah nenek karena Leuser itu adalah tempat alami yang dihuni oleh harimau Sumatera. Jejak-jejak harimau, kotoran harimau, cakaran harimau, mangsa, sisa-sisa mangsa harimau itu mudah ditemui di Leuser. Karena itu kan, oleh karena itulah saya sebut dengan judulnya ke rumah nenek. Kalau tentang olahraga, saya mungkin sama dengan Mbak Peti, punya rutinitas kantor saya dari jam 7:30 sampai jam 4:30 itu harus ada di kantor. Saya punya judul brisk walking, Mbak Peti. Brisk walking itu yang saya lakukan. Jadi bukan berlari, bukan jogging, tapi brisk walking. Brisk itu kan artinya sigap ya, jalan yang sigap. Itu saya tuliskan dengan pace berapa, kecepatan berapa. Dan saya latihannya ya 4:30 sampai maghrib itu, Mbak Fetri. Setiap ada kemungkinan saya akan melakukan. Saya tidak lari, tapi saya berjalan dalam posisi cepat dengan kecepatan antara 5 sampai 6 km per jam selama 1 sampai 1,5 jam setiap hari. Setiap mungkin itu saya lakukan. Jadi saya tidak pakai berapa kilo, tetapi saya mencoba bertahan kuat. Nanti kalau akhir pekan saya tambahin. Biasanya saya bisa sampai 2 jam berjalan terus, gitu, melatih. Kalau capek ya minta Gusti Allah supaya kuat. Kalau lelah minta Gusti Allah. Kalau malas, bosan ya sambil berjalan, sambil berzikir, sambil banyak melakukan terus gitu. Karena saya tahu bahwa saya harus berguna bagi istri saya, anak saya, atau siapapun yang membutuhkan saya harus punya kebugaran itu. Saya sering bilang ke anak-anak, jaga dulu kebugaran raga, karena soal jiwa itu belakangan, tapi raga itu harus sehat dulu. Karena seringkali cita-cita itu terhenti karena tidak cukup kuat raganya. Saya juga lakukan mengenalkan tentang ini personal activity intelligence, seperti juga otak, seperti juga emosi, seperti juga spiritual. Sebenarnya aktivitas fisik kita itu juga bisa dihitung secerdas apa fisik kita. Itu juga saya menuliskan, walaupun mungkin ada overtraining, itu saya tulis juga overtraining, berat badan, menjaga berat badan, itu juga saya tuliskan. Kalau kita punya cita-cita, kita mesti jaga dulu soal kebugaran olahraga dulu. Kira-kira itu semangatnya mungkin. Karena nggak ada lagi kecuali kita memaksa diri, meninggalkan hal enak-enak, sengaja menciptakan ketidaknyamanan, sengaja berjualan, dan seterusnya. Begitu Mbak Betty. Iya, terima kasih Abi. Oke, siap. Oke, Bi, ini ada pertanyaan menarik nih, Bi, dari Neni Triana. Saya mau tanya, selama pendakian 14 hari itu, apakah ada pengalaman mistis? Ini mungkin Oh mungkin ya, jadi pertanyaan umum lah ya iya buat ya, orang-orang. ya. Mungkin bisa Aku jawab. tulis kok sebenarnya di situ juga yang tidak kasat mata itu aku tulis. Sebenarnya ini aku ulang cerita tentang tidak kasat mata. Mereka yang tidak kasat mata itu sudah aku tulis juga di buku petualanganku di Ambon, di luar kerja di luar Jawa. Oh ya teman-teman, kalau tertarik dengan cerita-cerita petualangan selama ditempatkan di Ambon, aku punya judul buku di luar kerja di luar Jawa, sama diterbitkan oleh Gaza. Jadi aku sempat berjalan kaki seorang diri mengelilingi Pulau Ambon. Pulau Ambon ya, bukan Maluku, Pulau Ambon. Mengelilingi negeri-negeri di situ.
itu sehari bisa 30-40 kilo. Jadi insya Allah sudah total semuanya berjalan sampai ujung aspal Latu Halat sampai ke negeri Maluku Tengah itu juga aku sudah aku jalani. Salah satu yang menarik itu ya memang mistis-mistis itu. Tapi kalau cuma jalan kemudian ada suara, langkah, ada yang mengikuti, ya saya nggak noleh Mbak. Yang penting Mbak Neti ya, Mbak Mbak atau Neni Triana, Neni Triana. Neni Mbak Neni. Ya saya nggak noleh lah, yang penting jalan aja terus gitu. Karena kalau noleh kan saya juga nggak yakin siap nggak melihat apa yang ada di belakang kita gitu ya. Tapi ya jalan aja terus. Pernah di Gua Hawang di Kei gitu juga orang menceritakan Pak Eko berani ya, bukan berani tapi ya ya sudah nggak usah dilihat gitu. Masuk ke gua bawah tanah apa sungai bawah tanah, masuk ke guanya. Cuma gini di tulisan yang di kasat mata mereka terhadap mereka yang gaib itu, kita itu sering nggak adil loh. Kalau yang gaib kita takut menghormati, jangan ngomong kotor, kamu ngomong jorok di sini, jangan ngomong kasar gitu. Lah kalau di hari-hari kok kita ngomong kasar? Apa karena kita bisa mengukur? Ini kalau dikasari nggak bisa ngelawan, akhirnya kita ngomong kasar. Kan pendidikan jiwanya harusnya ke siapapun kita nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh menghina, nggak boleh apa nanti khawatirnya kita cuma halus itu kalau ke sesuatu yang tidak kasat mata. Padahal kepada siapapun rasanya kita harus ya kalau melihat orang ya saya anggap aja mereka tidak kasat mata. Ini orang jangan-jangan orang baik yang bisa yang sakti mandraguna yang itu jadi geni gitu kan jadi ya sudah saya anggap aja mereka. Nah kalau lagi di jalan gitu kalau ada apa ya kayak pengalaman sih ya ada lah pernah pernah di mana ya pernah dulu zaman di Gua Sermo itu nih camping di Gua Sermo Kulon Progo itu tiba-tiba airnya memerah gitu pernah atau di Binaya itu pernah tiba-tiba dari samping itu ada suara suara yang serem gitu ya tapi porternya ketika itu suara apa Pak burung gitu baru terakhir pas di camp burung apa tadi itu Pak nggak tahu itu burung apa apa ya gitu gitulah. Oke, Kalau berarti itu kesurupan juga pernah, mengalami oke. temen yang kesurupan juga pernah. Oh, Ya lucu lah gitu. Jadi ya, ya, eh, diceritainnya lucu, ya Bi. gitu. Dialaminya enggak lucu. Lucu, Oke. maksudku lucu lah kayak gitu. Kita jadi ngerti gunanya untuk menghormati orang, banyak zikir. Pernah ada temenku itu tidurnya mepet aku karena nggak mau mepet yang lain gitu. Karena kata dia non Muslim gitu. Dia bilangnya begini, aku mepet Pak Eko aja lah. Kayaknya Pak Eko lebih rajin berdoa. Itu orang nggak pernah berdoa itu bahaya. Kalau aku ketularan nanti kalau suruh. Ya lucu-lucu kayak gitu lah. Padahal aku juga takut Oke. sebenarnya. Tapi ya Oke, oke, oke. Berarti emang ya hal yang umum, wajar untuk kita temui lah ya di sana. iyalah, Mungkin itu tempatnya itu eh, malah menurutku itu apa? tempatnya. Memang mereka tempatnya di sana. Oke. Berarti itu Kita nambah yang Bi. jadi Eh, tamunya. nambah Bi ketidaknyamanannya berarti. Iya, Ketemakan iya. itu. Bahkan itu Eh, menjaga supaya melatih diri supaya kita itu kan sombong ke orang karena kita merasa hmm. kasat mata. Jadi ini orang bisa diremehin, ini orang bisa disombongin, ini orang bisa diangkuin gitu. Ketika ketemu makhluk-makhluk itu kan kita nggak berani karena kita nggak tahu, Nggak nggak bisa bisa tahu. ngukur gitu. Nah, kalau kita terlatih, akhirnya ya semua orang itu nggak bisa diukur sebenarnya, Hmm. dan memang harus dihormati. Oke, oke, oke. Oke, jawaban yang cukup cerdas ya untuk ini pertanyaan yang mungkin mungkin terasa remeh, tapi sebenarnya ini mungkin agak penting lah ya buat Nah, itu kita-kita semua. latihannya, menurutku itu Oke. latihan jiwa. Sayang banget kita jalan-jalan sejauh itu nggak dapat apa-apa. Makanya ada judul, ada segmen di buku itu tentang yang tertinggal gitu. Hmm, oke. Oke, Mbak Neni, semoga udah menjawab lah ya. Ini ada mungkin yang mau bertanya lagi? Silahkan bisa langsung di chat aja. Atau mungkin Cukup mau, kali ya. atau udah cukup? Udah cukup kali ya. Udah nggak ada lagi. Oke, mungkin biar nggak terlalu malam juga. Oke, Ah, ya udah ah. mungkin dari aku. Terima kasih buat Abi udah ngasih kepercayaan buat aku mendampingi sama menggali
lebih dalam terkait buku Ke Rumah Nenek ini. Semoga ini bisa jadi karya yang baik, bisa jadi karya yang bisa memberikan manfaat ke orang lain juga. Amin, Oke, amin, mungkin amin, ya Allah. aku serahkan lagi kepada Ahmad, Mas Ahmad untuk penutupannya. Monggo, Mas. Baik, terima kasih kepada Mas Zaim dan juga Pak Eko yang sudah Hatur nuhun. berdiskusi dan bercerita tentang bagaimana perjalanan mendaki di Leuser. Sebelum kita menutup acara pada malam hari ini, ada iklan sebentar ya dari Mas Vika Dinugroho. Dipersilahkan Mas untuk mengiklankan tentang buku gitu. Cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Sejenak promosi ya. Ini saya pakai HP-nya Suhro. Pakai HP-nya Suhro, semoga terdengar ya. Karena ini laptopnya agak error. Jadi saya sedikit ingin mempromosikan ya, sebenarnya ini tugasnya marketing sebenarnya ya. Tapi izinkan saya untuk sedikit mempromosikan sistem penerbitan di Gaza Library Publishing. Mohon maaf kalau suaranya agak jelas ya, semoga saja jelas. Jadi yang di Gaza itu ada dua sistem penerbitan. Ada dua sistem penerbitan. Yang pertama itu sistem terbit royalti dan yang kedua sistem terbit putus. Nah, untuk sistem terbit royalti itu nanti syarat dan ketentuan sudah ada di webnya Gaza Library ya, bagi teman-teman yang tertarik. Nanti di situ ada temanya, kemudian di situ ada apa namanya ketentuan-ketentuannya seperti itu ada. Jadi bisa langsung dicek di webnya Gaza Library, yakni gazalibrary.my.id. Nanti ada di bagian kirim naskah. Nah, di situ. Nah, kemudian yang kedua, nah ini mungkin yang ingin kami iklankan ya, secara bahasa Suhro ini diiklankan gitu. Nah, ini jadi kita langsung ke sini saja. Nah, jadi sistem terbit putus. Nah, ini sistem yang kedua. Kalau tadi sistem royalti, ini sistem terbit putus. Jadi sistem terbit putus ini adalah sistem nerbitin buku di Gaza berbayar tapi sesuai jumlah cetaknya sesuai jumlah permintaan dari penulis. Nah, jadi nanti penulis membayar sesuai yang dihitung terlebih dahulu, kira-kira begitu. Nah, syaratnya adalah tema dan genrenya bebas, bisa dibaca di screen ya teman-teman. Nah, ukuran buku dan seterusnya. Nah, bedanya apa dengan sistem royalti? Nah, bedanya dengan sistem royalti itu kalau di royalti penulis tidak membayar, tetapi naskah akan diseleksi. Nah, berbeda dengan sistem terbit putus. Kalau sistem terbit putus ini naskah tidak diseleksi, jadi naskah genre apapun bisa masuk gitu ya. Karena nanti
modelnya berbayar. Nah, ketika nanti kami hitungkan berbayar itu maksudnya modalnya kira-kira begitu ya. Nanti modal itu yang akan digunakan oleh penulis untuk membuat range harga. Nah, jadi nanti keuntungan akan full dimiliki oleh penulis atau tim penulis kira-kira gitu. Nah, itu bedanya sih dengan sistem royalti yang tadi di awal. Nah, kira-kira begitu teman-teman, Bapak-bapak dan sahabat sekalian ya. Di sini yang siapa tahu ada rencana ingin menulis, kemudian ingin menerbitkan dan ingin memasarkannya sendiri barangkali seperti itu ya. Tapi untuk sistem terbit putus pun nanti akan kita bantu untuk bagian promonya gitu ya. Nanti karena Gaza punya beberapa akun yang ya mungkin agak populer ya, agak populer. Nah, kalau untuk terkait biayanya berapa, nanti bisa langsung hubungi nomornya Gaza Library ya di IG @GazaLibrary atau @BeraniTerbit. Nah, di situ. Ini mungkin dari saya cuma presentasi itu sama terakhir mungkin ya. Terakhir saya coba presentasi satu lagi ya. Oke. Terakhir ya teman-teman, ini promosi buku sebentar. Ini buku punya Pak Eko semua ya. Siapa tahu teman-teman di sini belum tahu bukunya Pak Eko ini ada berapa. Sebenarnya ada banyak. Seperti yang Pak Eko sebutkan tadi ada banyak sekali ya. Cuma ini kebetulan yang ready tinggal yang kami tampilkan di slide nanti. Karena yang lain stoknya di Gaza habis. Dan ini yang ready pertama ini buku tentang dakwah ya. Ada Tarbiyah Soal Ahdaf. Ini termasuk buku yang bestseller dulu ya Pak Eko. Karena Iya. awal-awal zaman-zaman ini rame gitu. Terus ada di kekinian dakwah, ini masih soal dakwah. Kemudian, nah ini soal pajak, Pak Eko juga punya buku soal pajak. Nah ini yang biarkan zakat dan pajak ini dulu sampai bukunya itu sampai ke ini, sampai ke dubes mana dulu itu. Saya agak Iya, lupa. sempat diterjemahkan ke bahasa Inggris ya waktu itu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, terus ini buku yang masih tema perjalanan. Ada di luar kerja ini yang di Ambon, terus haji yang terakhir kemarin, dan yang terbaru yang ke rumah nenek ini ya. Kalau buku ini masih pre-order, nanti teman-teman bisa pesan ke Mbak Fauzia, Mbak Wasila Fauzia, atau bisa ke Gaza langsung juga bisa, atau kalau yang suka nyari voucheran di marketplace bisa langsung kunjungi Tokopedia, Shopee, Gaza Bookstore. Nah, itu saja ya teman-teman semua. Jadi cuma ngiklan. Ya. Semoga ada yang tertarik. Nanti Ya, bisa siap. pesan. Itu saja teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Suhro. Oh iya, kalau untuk sistem penerbitan terbit putus tadi ya, nanti kalau ada yang masih bingung, silakan kontak Gaza saja, nanti akan dijelaskan lebih detail. Siapa tahu teman-teman di sini punya naskah, punya sesuatu yang ingin diterbitkan dan seterusnya begitu. Baik, terima kasih Mas Vicky Adi Nugroho yang telah promosikan tentang penerbitan ya, yakni terbit putus maupun terbit sistem royalti. Sampailah kita pada akhir acara ya, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah bersama. Semoga pertemuan kali ini membawa berkah dan bermanfaat ya untuk kita semua. Kami akhiri akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Ada kok pasti. Ya, Saya misalnya menjadi pamit ya, Chandra. Pamit ya. Kasih. Yo. backgroundnya. Ya, kan maksudnya itu. Apa